Beberapa berita yang lalu disebutkan ada seorang kepala sekolah yang menampar muridnya karena merokok di depannya. Ia sontak marah karena sang murid tidak merasa bersalah, tidak merasa sungkan kepada gurunya, dan dia mungkin rokok jedal-jedil sehingga kepala sekolah itu kemudian marah semarah-marahnya dan kemudian menampar si murid tersebut. Peristiwa ini kemudian menjadi pro dan kontra. Ada yang tidak setuju dengan pendapatnya kepala sekolah karena dia melakukan kekerasan. Sekecil apapun kekerasan itu adalah tetap kekerasan. Guru harus sabar karena dengan kekerasan yang dilakukan, meskipun dia beralasan bahwa kekerasannya itu tidak terlalu, tetapi kenyataannya sampai pimpinan daerah tersebut kemudian memecat dia. Terus kemudian ada juga yang kemudian membela sang guru karena anak sudah tidak beradab, anak sudah tidak memiliki etika, maka menghentikan dengan menampar adalah haknya seorang guru, karena guru juga seorang manusia yang memiliki batas kesabaran. Dan memang saya setuju bahwa di lingkungan sekolah itu tidak boleh terjadi yang namanya kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Tetapi memang kita kadang-kadang harus memahami kondisi saat ini. Kenakalan anak-anak dulu dengan kenakalan anak sekarang itu berbeda. Orang ada loh ya, seperti saya punya pengalaman ketika mau mendisiplinkan anak, justru anak itu menantang seperti ingin berkelahi dengan gurunya. Nah, seperti itu. Ketika anak sudah seperti itu, kita juga ingin sih mendisiplinkan anak itu dengan tangan kita supaya dia benar-benar tahu dan sadar. Kadang kan ada tingkatan kan, cukup dilirik, cukup diberi kata-kata, tapi ada juga yang perlu untuk menggunakan tangan ini supaya dia ini terdisiplinkan, tahu mana yang salah dan mana yang bukan. Tetapi memang kondisi saat ini berbeda dengan kondisi zaman dulu. Sekarang apapun bisa menjadi penghantar untuk menuju ke hukum. Oleh karenanya guru saat ini benar-benar diuji kesabarannya. Guru harus sabar sesabar-sabarnya. Tapi bukan berarti abai. Kalau anak seperti ini tetap kita ingatkan. Ketika anak melanggar peraturan tetap kita ingatkan. Terus-menerus sampai diri kita sendiri secara pribadi harus benar-benar menjadi seorang sabar. Dan ingat, di dalam konteks ajaran Islam, orang yang sabar itu adalah tangga menuju wusulilallah, menjadi seorang wali nih Gusti Allah, bisa bertemu dengan Allah ketika kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Semoga guru-guru di Indonesia menjadi orang-orang